Alam semesta adalah seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada dengan energi dan materi yang dimilikinya. Berkaitan dengan alam semesta ini, ada banyak materi yang belum terjawab oleh manusia, dan salah satunya adalah bagaimana alam semesta ini terbentuk. Pertanyaan itu memancing para ilmuwan untuk merumuskan teori-teori tentang pembentukan alam semesta. Di video ini akan dijelaskan teori-teori tersebut secara ringkas dan lengkap, dimulai dari teori pasang surut gas hingga teori keadaan tetap. Teori pasang surut gas atau tidak. Teori ini dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffreys pada tahun 1918. Mereka mengungkapkan bahwa sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak pendek, sehingga menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari. Terjadinya pasang surut air laut yang kita kenal di bumi ukurannya sangat kecil. Penyebabnya adalah kecilnya massa bulan dan jauhnya jarak bulan ke bumi. Tetapi, jika sebuah bintang yang bermassa hampir sama besar dengan matahari mendekat, maka akan terbentuk semacam gunung-gunung gelombang raksasa pada tubuh matahari yang disebabkan oleh gaya tarik bintang tadi. Gunung-gunung tersebut akan mencapai tinggi yang luar biasa dan membentuk semacam lidah pijar yang besar sekali, menjulur dari massa matahari dan merentang ke arah bintang besar itu. Dalam lidah yang panas ini terjadi perapatan gas-gas dan akhirnya kolom-kolom ini akan pecah, lalu berpisah menjadi benda-benda tersendiri, yaitu planet-planet. Teori Big Bang pertama kali ditemukan oleh Abbé Georges Lemaitre, seorang kosmolog asal Belgia pada tahun 1920-an. Menurutnya, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan superatom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan memanas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Atom hidrogen terbentuk bersamaan saat energi dari Big Bang meluas keluar. Atom hidrogen menghasilkan awan hidrogen atau biasa disebut nebula. Awan hidrogen ini menjadi bahan pembentuk bintang-bintang di alam semesta. Setelah terbentuk banyak bintang, bintang tersebut berkumpul membentuk kelompok yang kemudian disebut galaksi. Dari galaksi, lahirlah miliaran tata surya, salah satunya adalah yang kita tinggali sekarang ini. Teori kabut nebula. Teori ini dicetuskan oleh dua orang ahli, yaitu Immanuel Kant dan Pierre-Simon de Laplace, sehingga teori ini sering juga disebut dengan teori Kant-Laplace. Kedua teori ini mengungkapkan bahwa pada mulanya tata surya kita terbentuk dari kabut gas. Berikut penjelasannya. Teori nebula Immanuel Kant tahun 1724 sampai dengan 1804. Pada mulanya terdapat massa kabut gas panas yang luas dan tipis. Kabut gas tersebut berputar lambat secara sentripetal atau berputar ke arah dalam. Lama-kelamaan, massa jenis kabut gas tersebut menjadi semakin tinggi, sehingga terbentuklah inti massa di beberapa tempat. Inti massa yang di tengah memiliki suhu yang tinggi dan berpijar membentuk matahari. Sedangkan inti massa di tepinya mengalami pendinginan dan menjadi planet. Teori nebula Pierre-Simon de Laplace tahun 1749 sampai 1827. Pada mulanya, terdapat bola kabut gas yang besar dan panas. Bola gas tersebut berputar cepat secara sentrifugal atau berputar ke arah luar. Karena perputaran tersebut, terlepas atau terlemparlah sebagian materi bola gas ke sekelilingnya. Materi yang terlepas tersebut lama-kelamaan memadat dan mendingin membentuk planet. Sedangkan bola gas awal tetap panas dan berpijar membentuk matahari. Teori planetisimal. Teori ini muncul pertama kali sekitar tahun 1900 yang dikemukakan oleh Forrest Ray Morton, seorang astronom Amerika, dan Thomas Crowder Chamberlain, seorang ahli geologi dari Universitas Chicago yang menyatakan bahwa planet merupakan penyatuan dari bentuk-bentuk yang lebih kecil yang mereka namakan planetisimal. Dalam teorinya, mereka mengemukakan bahwa matahari sudah ada sejak awal. Suatu ketika,
ada sebuah bintang melintasi ruang angkasa dengan cepat dan berada dekat sekali dengan matahari. Daya tarik bintang ini sangat besar sehingga menyebabkan daya pasang di bagian gas matahari. Hal ini mengakibatkan massa gas terlempar dari matahari dan bertebaran pada orbitnya. Karena daya tarik matahari, massa gas itu tertahan dan bergerak mengelilingi matahari. Ketika massa gas menjadi dingin, bentuknya berubah menjadi cairan, kemudian memadat, dan pada akhirnya menjadi planet-planet yang ada termasuk bumi yang kita tempati ini. Hal ini yang menyebabkan planet-planet di tata surya masih diselimuti gas. Beberapa planet diantaranya dikelilingi gas yang sangat tebal. Teori bintang kembar. Teori ini menyatakan jika awal dari terbentuknya tata surya adalah mempunyai dua bintang, namun sedemikian cara dan sebab membuat salah satu bintang tersebut meledak. Terdapat sebuah pendapat jika ledakan tersebut diakibatkan adanya tabrakan dengan meteor atau planet yang ukurannya sangat besar. Kemudian, sisa-sisa ledakan yakni berupa debu, gas, dan bebatuan tersebut mengitari bintang yang tidak meledak. Lalu, sisa-sisa ledakan tersebut akhirnya membentuk planet beserta aksesorisnya. Raymond Arthur Littleton sendiri mengungkapkan penyebab yang menjadi alasan utama adanya teori ini yakni acuan sebuah penelitian. Hasil dari penelitian sebelumnya tentang tata surya lain. Jika ternyata terdapat tata surya lain yang mempunyai bintang yang sama atau kembar. Oleh karenanya, Littleton beranggapan jika alam semesta ini dibentuk berasal dari ledakan bintang kembar, dikenal dengan teori bintang kembar. Seperti yang sudah diketahui, jika tata surya sendiri terbagi dalam beberapa bagian. Bagian tersebut adalah 4 planet luar, 4 planet dalam, matahari, dan sabuk asteroid. Sedangkan bagian paling luar adalah piringan tersebar serta sabuk Kuiper. Sehingga semua bagian tersebut disebut dengan alam semesta. Teori keadaan tetap atau teori steady state. Teori keadaan tetap pertama kali dikemukakan oleh beberapa ahli astrofisika bernama H. Bondi, T. Gould, dan F. Hoyle yang berasal dari Universitas Cambridge di tahun 1948. Dalam teori ini menjelaskan bahwa alam semesta tidak memiliki awal dan tidak akan berakhir. Alam semesta yang ada saat ini akan terus dalam keadaan tetap, baik dahulu ataupun beberapa waktu ke depan. Berdasarkan teori keadaan tetap dijelaskan bahwa materi-materi yang ada di alam semesta secara terus-menerus datang dalam bentuk atom hidrogen hingga membentuk sebuah galaksi lama yang terus bergerak menjauhi kita dalam prosesnya. Teori keadaan tetap berdasarkan pada prinsip kosmologi sempurna yang berisi bahwa alam semesta dimanapun dan kapanpun akan selalu sama. Terlebih teori ini didukung oleh fakta bahwa sebuah galaksi baru memiliki jumlah yang hampir sama dengan galaksi lama. Dapat dikatakan pula jika teori keadaan tetap menjelaskan alam semesta tersebut tidak terhingga ukurannya dan tidak terhingga pula usianya.